saya akan melaksanakan praktikum dengan modul 7, optik, dengan praktikum 1, sifat cahaya, percobaan, dan pemantulan cahaya. Adapun alat yang saya persiapkan ada busur, kaca pembesar atau lup, sendok, kertas, lilin, dan juga korek. Dengan tujuan penelitian adalah menjelaskan sifat cahaya, sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin dan yang dihasilkan oleh lensa, dan menentukan fokus cekung dan menentukan fokus lensa cembung. Langkah pertama adalah saya menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Tujuannya adalah agar sinar yang mengenai cermin memiliki arah yang jelas sehingga mudah diamati jalurnya. Perubahan arah sinar yang terjadi ketika menyentuh cermin merupakan dasar untuk memahami hukum pemantulan. Dengan susunan ini, berkas cahaya yang datang menuju cermin tampak lebih terfokus dan mudah diamati. Langkah kedua adalah menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang menuju permukaan cermin lalu dipantulkan kembali. Dengan menggunakan busur derajat, sudut datang dan sudut pandul dapat diukur dan terlihat bahwa keduanya memiliki besar yang sama. Untuk memperjelas lintasan sinar datang dan sinar pantul, saya menggunakan senter dan mengarahkannya ke permukaan cermin datar. Dengan bantuan busur derajat yang diletakkan di depan cermin, saya mengukur sudut datang pada beberapa posisi, yaitu 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Senter menghasilkan berkas cahaya yang lurus dan tipis, sehingga jalur sinar sebelum dan sesudah menyentuh cermin tampak jelas. Ketika sudut datang I 90 derajat diperoleh sudut pantul R juga 90 derajat. Ketika sudut datang I 30 derajat diperoleh sudut pantul R juga 30 derajat. Dari ketiga percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut datang I selalu sama dengan sudut pantul R sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Selanjutnya adalah percobaan kedua, meletakkan sebuah benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin kecil di depan cermin datar dan mengamati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ketika saya meletakkan benda atau lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah ukuran bayangan yang sama besar dengan bendanya, bayangan tegak atau tidak terbalik, bayangan bersifat maya atau tidak dapat ditangkap pada layar. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan lateral terbalik atau sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Terima kasih sudah menyaksikan praktikum saya hari ini.